Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar bab 6 dengan materi senangnya belajar hadis. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya, sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan anak Bapak semangat belajar hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pesan pokok hadis sholat berjemaah dengan benar. Nah, ikuti pelajaran ini dengan baik sehingga anak Bapak bisa memahami pelajaran ini semaksimal mungkin. Kurangi bermain, fokus, serius mengikuti pembelajaran. Anak-anak Bapak, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, An Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala salatul jamaah tafdalu salatil fazi bisab'i wa ashrina darajah. Rawahul Bukhari. Adapun terjemahannya, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, solat berjemaah itu lebih utama daripada solat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak Bapak kelas 3, setelah membaca hadis tadi, kita akan belajar cara menulis hadis tentang solat berjemaah. Pernahkah kalian menulis hadis? Sudah pernahkah kalian menulisnya? Benarkah tulisan kalian? Agar lebih baik, ingatlah beberapa cara berikut. Yang pertama, cara menulis hadis sama dengan cara menulis ayat Al-Quran. Yang kedua, menulis dari arah kanan ke kiri. Yang ketiga, perlu diingat, ada yang dapat disambung dan ada juga yang tidak dapat disambung. Kemudian yang keempat, ada yang di atas garis dan ada yang di atas garis yang menjulur ke bawah. Kemudian yang kelima, cermati huruf dan harakatnya agar tidak ada yang tertinggal. Nah, anak-anak Bapak, kemudian kita masuk tentang menghafal hadis sholat berjemaah. Menghafal itu memerlukan cara agar mudah melakukannya. Cara menghafal hadis sama dengan cara menghafal ayat Al-Quran. Kalian perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, potonglah hadis tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang ketiga, bacalah secara berulang-ulang. Nah, anak-anak Bapak, pesan pokok hadis sholat berjemaah. Adapun asbabul wurud, sebab yang melatar belakangi hadis sholat berjemaah muncul karena peristiwa Mahjan bin Al-Adra bertemu ke Rasulullah SAW saat iqamah. Rasulullah bergegas sholat berjemaah, namun Mahjan tidak ikut sholat berjemaah. Setelah sholat, Nabi SAW bertanya kepada Mahjan, apakah kamu muslim? Mahjan menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, mengapa tidak ikut berjemaah? Saya sudah sholat di rumah, jawab Mahjan. Lalu Nabi Muhammad bersabda, sholat berjemaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Kitab Al-Mu'jamul Khabir karya Imam At-Tabrani. Nah, anak-anak hebat, kita masuk tentang pesan pokok hadis sholat berjemaah. Pesan pokok hadis sholat berjemaah diantaranya, yang pertama, sebaiknya sholat dilakukan dengan berjemaah. Kemudian yang kedua, pahala sholat berjemaah dilipat gandakan oleh Allah. Yang ketiga, hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mempelajari tata cara sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, membangun atau menyediakan sarana ibadah untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, anak-anak hebat yang soleh dan soleha, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini dengan cara mengulang-ulang pelajarannya serta mempraktekkan sholat berjamaah di rumah, baik itu di masjid atau di rumah bersama orang tua. Dan juga kita bisa melakukan sholat berjamaah di musola untuk sholat zuhur secara berjamaah.
terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak materi kali ini sebagai motivasi sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.